I mean, most of the time. Every day in morning and afternoon, always traffic. And you could still make it 20 minutes to Yeah, get I to the have to office. fight. Okay, then break a leg for your task, sis Indri. Keep Yeah, fighting. thank you. Semangat ya. Yeah, you Kekuatan. too. Thank you. Udah ada sis Destia, udah ada sis Angelas juga. Hello sis Angelas. Alright, sudah ada Bro Adi Cahyawan, sis Maduma, Bro Latif, siapa lagi nih? Sis Dwi Handaya, Devi Handayani, sis Jimmy Soru. Morning. Good morning. Hi. How's life, sister? I'm good. Well, nice to hear that. How was your weekend? Did you get enjoyable weekend? Weekendnya gimana? Menyenangkan kah? Yes, menyenangkan. Oh, it Weekendnya was. pergi mengajar. What? On the weekend? Mengajar Kak. Oh, okay. What did you teach? Ngajar apa? Ngajar ini anak-anak yang kekurangan ekonomi di Mangrove Leaf. Keren ya. Cool. That's cool. Thank you Sis Jimmy. Semoga lelahnya jadi berkah ya. Ngajarin anak-anak ya. Amin. Iya, Kak. Saya pengen belajar Ya. juga sih. Kebetulan juga saya kekurangan ekonomi. Jadi boleh nggak? Kita jadi volunteer, Kak. Oh, jadi volunteer. Wow. I mean, why did you want to participate? Kenapa pengen join Sis Jimmy? Kan itu kan volunteer doang. It doesn't have money gitu. Mungkin untuk uangnya kurang. Yang untuk ngajar kok, Kak. Yang ngajar kok, Kak. Oh, oke. Keren ya, guys. Kita butuh lebih banyak orang-orang kayak Karena Sis pengen Jimmy. lihat anak-anaknya sukses, anak-anaknya pinter, Kak. Amin. Wah, iya ya. Emang Untuk masa ini depannya mereka gitu, Kak. keren. Oke. Semoga bisa sukses anak-anaknya, terus sisternya diingat ya. Kontributor bangsa ini teman-teman. Udah ada Bro Novik Malza. Hello Bro Novik. Kenapa suara pelan? Hello Bro Al. Good morning. Good morning, brother. How's life going on today? Hello Bro Malza. How's life? I'm fine. Bro Malza, how's life? Yes, How are you today? I'm fine. And Okay. you? I'm definitely great. As far as I could see, you are on the car, right? I mean, you're in the car. Where are you heading? Lagi pengen I'm kemana? go to mall. But it's 10. Why do you go to mall really early in the morning? Kenapa berangkat ke mall pagi banget? In cinema theater. Oh, you're going to watch a movie? What movie do you want to watch? Clock. Oh, okay. I have watched that movie. Pengen spoiler nggak? Saya udah tonton filmnya. Mau di spoiler nggak? Bro Novik. Oh, no thanks. Jadi si no, I'm kidding. Alright, teman-teman semua udah ada di sini, bro, sistersnya udah pada datang, udah ada Bro Zarif, Bro Nasrullah. How was your process of approachment, Bro Nasrullah? Pendekatannya gimana? Did it work? It's very good, bro. Very good. Really? Tell me how. I have chat with my friend from NTT, you know, and but okay. my friend from Makassar
he doesn't not chat me, you know. I feel so sad, and I hope I can meet her here this morning. Oh, you hope to meet her this morning. Waduh. Just for fun. Oh, Doa. oke. Just for Just fun for katanya. fun, ya. Itulah cowok ya guys, kalau pendekatan tuh just for fun katanya, untuk senang-senang doang. Oke, bukan cowok, itu mau Bro Nasrullah doang kayaknya ya. Enggak semua cowok kayak gitu guys. Tapi masih banyak kok cowok yang pengen nyakitin kamu. Ya udah. So, teman-teman, welcome semuanya untuk meeting kita pagi hari ini. Today is the second week of our meeting. Udah memasuki minggu kedua dari meeting kita, dan seperti yang teman-teman lihat, ada seleksi alam. Seleksi alam bekerja dengan sangat keras ya guys. Kalau mungkin teman-teman ingat di hari pertama itu kayak ada kurang lebih 120 partisipan ya. Sekarang tersisa nggak nyampe setengahnya. Ini adalah seleksi alam ya teman-teman. Jadi teman-teman harus kuat, harus bertahan sampai akhir. Tapi katanya emang ada kesibukan sih, beberapa ada yang kesibukan. 2 orang ya ada kesibukan. 118 lainnya mungkin muntaber kali guys ya. Mundur tanpa berita gitu. Mundur tanpa berita. Astagfirullah. Serius dengarnya muntaber. Mundur tanpa berita maksudnya. Oh iya Kak. Jadi nggak tahu kemana gitu. Banyak banget kayak gitu. Jadi teman-teman yang kuat ya. Pertemuan kita hanya 4 minggu kok. Jadi kalau teman-teman emang stay motivated, motivasinya selalu konsisten dari awal sampai akhir, kalau bisa meningkat itu bagus banget. Yeah, that's the process ya. Oke, so semuanya boleh mungkin kali ya kita lihat wajah teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini. Jadi boleh tolong dinyalakan kameranya. 3, 2, 1, pria wanita tunjukkan pesonamu. Oke. Wah. Udah ada Sis Nisfi, Sis Marlia, Bro Satrio, Bro Hisham. Udah ada Sis Cara, Sis Unike. Oke, Bro Ben baru masuk. Muditi, wow. Muditior, hi. Good morning, everyone. Wow, Sis Muditior artinya apa Sis Muditior? Peran in bahasa Batak. Oh, oke. Perang. Terang. Oh, terang. Oke. Mudi artinya perasaan. Berarti muditior, perasaan yang terang. Nama adalah doa. Faktanya? Kemudian. Oh, kemudian. Oke. Alright, teman-teman. Jadi hari ini udah pertemuan ke-6 dan kita akan bahas untuk hari ini adalah tentang describing a person's physical appearance, and you've been notified on what you are going to do today and what topic that you would deliver on the breakout room. Udah disiapin belum untuk topik pada pagi hari ini? Udah. Sudah. Belum? I'm sorry. Why haven't you prepared? Kenapa belum disiapin, sister? Baru lihat tadi pagi, terus ada yang dikerjain, belum sempet. Ya, oke. Iya. Oh iya, udah, nanti dikasih waktu kok untuk nyiapin. Tapi 5 menit mau nyiapin apa? 5 menit doang nyiapinnya. Paling kerangka berpikirnya ya. Untuk kata-katanya, waduh, butuh waktu kayaknya. Ya udah, nanti bakal diberikan waktu untuk nyiapin. Alright, teman-teman, untuk pada pagi hari ini yang indah ini, pagiku cerahku, matahari berbinar, matamu bersinar. Waduh, kita akan bahas tentang who are they. Untuk goalsnya adalah to be able to describe physical appearance of a person. Yang artinya apa, teman-teman? Artinya apa? Mampu untuk mendeskripsikan seseorang. Karakter ya, ciri-ciri dari seseorang. Physical appearance. Physical artinya? Fisik Appearance artinya? Baca, segala macam gitu. Ya, kalau appearance apa? Penampilan fisik. Penampilan fisik. Oke, berarti physical appearance of a person artinya?
Penampilan Kita kan fisik tentang seorang. penampilan seseorang, penampilan fisik Oke. seseorang. Penampilan fisik seseorang ya guys ya. Nah, untuk menggambarkan penampilan fisik seseorang, emang apa aja yang perlu sebutkan. Mata, Matanya kenapa? Tinggi badan, Tinggi Anggota badan. tubuhnya. Oke, anggota Warna tubuhnya kulit. kenapa? Warna kulit. warna Oke. rambut, Warna rambut, tingginya. Oke. Body. Bodinya, kenapa bodinya? tingginya, Bodinya kurus ideal. apa gemuk? Oke, kurus apa gemuk? Ideal. Oke, terus apa lagi? Ukuran sepatu, Wajahnya. ukuran sepatu Enggak butuh lah. nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak kelihatan. Oh, iya, kelihatan. Dia ramah atau tidak? Ramah atau tidak, benar. Oke. Nah, emang ramah atau tidak bisa kelihatan dari penampilan fisik, teman-teman. Enggak. Tidak. Nah, berarti Bisa kalau penampilan kalau ramah itu nanti masuknya ke apa? sifat. adjektif. Sifat, karakter ya. Oke. Tapi boleh kalau mau ditambahkan karakternya juga boleh. Nah, teman-teman di sini kita udah punya beberapa orang ya. Nanti misalnya untuk mendeskripsikan orangnya, kita bisa memulai dengan siapa dia, terus apa yang teman-teman ketahui tentang dia, dan bagaimana penampilan fisiknya. Nah, misalnya yang pertama kita punya Deddy Corbuzier. Mau sampai besok Pak Deddy Corbuzier ya. Untuk mendeskripsikannya mungkin kita mulai dari siapa dia? Who is this guy? Siapa dia, teman-teman? Artis. Okay, he's an artist. Magician. He's a magician. Okay. What else? Apa sih? Podcaster, podcaster. Motivator. Oh, podcaster. Alright. Then, how do you describe him? Gimana teman-teman kalau mendeskripsikan dia kayak gimana? Berarti. He is smart. Okay, he is what? He is a big body. He's a big guy. Okay, he's a big Handsome. guy. Handsome. Thank you. Deddy Corbuzier. Oh, dari Corbuzier, kirain saya. Oke, apa lagi? Okay, alright. He has a big Yes, face. Baldy head. Okay. Healthy. He's healthy, alright. Hmm. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. His name is Deddy Corbuzier. He has a muscular body. He has quite a bright skin tone. His beard, he has got beard, even though he doesn't have hair. Dia punya rambut di dagu, jenggot, walaupun gak punya rambut di kepala. And he has big arms. Lengannya gede banget. Nah, lebih gede dari kesabaran saya misalnya. Oke. Terus apa lagi? Dia punya hidung yang mancung. He has sharp nose. He's got thin lips, bibirnya tipis, setipis dompet saya. Nah, bisa ya teman-teman mendeskripsikan penampilan fisiknya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada siapa? Siapa dia, guys? Najwa. Okay, and how do you describe her? She is a Journalism. Okay, she's a journalist. Short. Yes. It's Beautiful. she has a blonde hair. She has brown hair, all right? Beautiful. Uh-huh. She has bright skin. She has bright skin, great. What else? She has a pointed nose. She has pointed nose. Good. he has a pointed nose. All She right. has a white skin. She has white skin, all right? Yes, And she is a beautiful girl. Okay. A woman. Sorry. It's a She woman, has of sharp course. eye. Mata yang tajam ya. Oke. Kemudian, alright. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang the most important things, yang paling penting adalah dia punya pacar setampan saya gitu. yes. Selanjutnya di sini ada saudara kembar saya, Justin Bieber. Gimana teman-teman mendeskripsikannya? He is He is handsome. He is Thank you. Thank he is you. a international singer. Yes, he is. Yes. Artist. He has Okay. a blonde hair. He has blonde hair. Nice. She has a thick Tall. mustache.
Okay, mustache-nya ada. Yes. Alright. He has Okay, here's my tall brother. body. pointed nose. Okay, pointed nose. Nice, banyak lagi ya. Nah, benar itu untuk Justin. Ada blonde hair, dia punya rambut pirang. Next, yang terakhir ada Katy Perry. Gimana teman-teman mendeskripsikan dia? Beauty. He is beautiful. Okay, Katy Perry is beautiful. Terus? Is And that Katy Perry? He is long hair. She has long hair. She has She's- a He beautiful. is international singer. He is body tall. Okay, that's right. She has white skin. She have baby face. She have Oh, baby face. she has a baby face. That's right. She looks like Taylor Swift, maybe. Well, actually she is. Emang Taylor Swift. Not Katy Perry. sorry. Katy Perry, ya ampun. Keinget mantan mulu saya. Oke. Nah, jadi teman-teman, that's how untuk mendeskripsikan seseorang. Well, basically we've got two ways to describe a person physical appearance. Untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang, sebenarnya kita punya dua cara. Yang pertama, kita menggunakan kepemilikan. Atau dalam istilahnya kita sebut sebagai possession. Nah, kepemilikan ya. Makanya orang merasa terlalu memiliki disebut apa teman-teman? Possessive. Possessive itu baik apa toxic? Toxic. Toxic. Oke, teman-teman, posesif apa enggak posesif? oh, biasa aja. Standar. Tergantung suasana. Alright, maksudnya tergantung suasana. Tergantungnya digantung. Oh, Apa itu? Buah mangga? Baca pelukan. Ada. bener ya, ada aja. Oke, cara yang kedua teman-teman, kita bisa menggunakan kata kerja yang bermakna memiliki. Nanti bisa pakai have atau has. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama teman-teman, kita menggunakan kepemilikan untuk mendeskripsikan seseorang. Untuk kepemilikan itu sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Yang pertama ada my. My ini milik siapa? Kita. Milik aku. Ya, milik aku. Pribadi. Your? Milik kamu. Their? Mereka. Jangan lupa ujung lidahnya digigit ya teman-teman. Their. There. Oke. Our milik siapa? Kita. Her. Dia perempuan. Dia perempuan. His. Dia laki-laki. Its. Benda. Atau benda. Oke. Nah, setelah menentukan kepemilikannya, nanti teman-teman tentukan bagian mana dulu yang mau dideskripsikan. Tentukan noun-nya. Noun ini apa sih? Kata benda. Kata Kata benda. benda. Nah, Objek, dalam objek. hal ini kata bendanya ini berkaitan dengan tubuh ya teman-teman, karena kita mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Misalnya kita bilang kepala saya berarti My head. oke, my head. Kemudian badan kamu. Your body. Your body. Your body. Next, misalnya pakainya kaki mereka. Your Their- legs. Like Face. there. Their Their Like legs. Like. Their leg. Pakai S nggak? There. Pakai S nggak? Pakai. Pakai ya. Pakai. Kalau nggak pakai S nanti kakinya cuma satu. Their, Next. Their legs. Ya. Oke, Their- selanjutnya misalnya mata kita. Our eyes. our eyes. Oke, our eyes. Pakai S Our nggak? eyes. Pakai. Pakai. Soalnya kalau nggak pakai nanti matanya cuma Our satu ya. Ya. Picek. Next misalnya muka dia perempuan. Berarti Her face. Is beautiful. His face. Yes, apa her? Face. hair face. Her face. Perempuan ya. Her face. Her Misalnya face. badan dia laki-laki. His body. 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 Nah, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Body. Mau Yes. dideskripsikan. Body. Setelah itu, setelah menentukan Body. kepemilikan sama bentuk bagian tubuhnya, nanti kita pakai to be juga ya.
Ada is dan are. Menentukan is dan are tergantung dari nounnya. Kalau nounnya tunggal, kita pakai is. Kalau nounnya jamak lebih dari satu, kita pakai are. Nah, misalnya tadi muka dia perempuan, berarti kita pakai kepemilikannya apa? Is. Her apa his? Dia perempuan. Oke. Oke, muka. Her face is Is apa are? Is. Pakai is. Kenapa pakai is? Nah, tunggal. Tunggal. Soalnya yang bermuka dua teman kamu. Ya. Ini tolong ya, yang bermuka dua kasih mukanya ke orang yang suka cari muka. Biar mukanya Siapa ya? pangkat kuadrat. Tukar nomor telepon. Boleh. Nah, nanti teman-teman setelah is-nya kita pakai adjective lagi. Adjective itu apa sih? Objek. Atas Atas sifat. sifat. Nah, nanti Sifat, kata atas sifatnya sifat. ini yang mendeskripsikan bentuk wajah. Karena kalau kita cuma bilang wajah, semua orang juga punya wajah ya. Oke. Kalau misalnya kita mau bilang bulat. Bulat berarti bahasa Inggrisnya? Oh, berarti muka dia perempuan bulat bahasa Inggrisnya. her face is Her face is round. Her face is round. Selanjutnya, misalnya kita mau bilang kaki dia laki-laki. Hah? Kaki dia laki-laki. Is like. his leg Legs, Is oke. Like. Pakai is atau ar. Are. Like. Are. Misalnya panjang. Are. Is like. Long. Oke. Long. Kaki dia panjang ya guys ya. Nah, ini untuk coro lagi cara menerapkan. Coro. Nih saya susah banget sekarang bahasa Indonesianya. Nah, ini teman-teman Sombong kali. untuk cara mendeskripsikannya. Contoh di sini ada my hair is long, artinya Rambut itu panjang. his skin is white. dia putih. Kulitnya dia putih. Okay, our noses are sharp. Hidung kita Hidung mancung. kita mancung. Okay, that's right. Hidung kita mancung. Itu untuk cara pertama. Cara kedua untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang, kita bisa menggunakan kata kerja. Nanti kata kerja yang digunakan ada dua, have atau has. Menentukan have atau has dilihat dari subjeknya. Ayu Dewi nanti pakai have, she, it pakai has. Terus nanti noun dikasih adjective ya. Nounnya dikasih yang ada adjektifnya. Misalnya jangan cuma pakai kepala. Nanti di sini artinya memiliki. Misalnya kita mau bilang saya memiliki kepala. Semua orang juga punya kepala. Tapi misalnya anggaplah kepala yang bulat. Nah, jadi nounnya harus berupa noun phrase ya, atau terdiri dari dua kata. Nah, jadi misalnya anggaplah kaki. boleh. Kepala bulat. Jadi round head. Nah, Round head. berarti misalnya dia perempuan punya kepala jajar genjang, gimana? Nah, itu. IN, jajar genjang, head. Kepalanya misalnya trapesium. Trapesium lebih parah. Contoh yang mudah-mudah aja lah, jangan sampai sulit. Misalnya mereka punya badan yang besar, berarti gimana? They have big body. Big bodies. Oke, big bodies. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya ini kan pakai kata kerja ya. Kalau misalnya mau diubah pakai possession tadi, yang tadi gimana berarti? Dia berarti gimana? Their bodies, okay. Are big. Their bodies are big. Nah, ini contohnya. Misalnya kita mau bilang dia perempuan memiliki wajah cantik. Dia. She has beautiful face. Oke. Kalau diubah pakai possession jadinya? Her face is beautiful. Her face is beautiful. Her face is beautiful. Alright, selanjutnya dia laki-laki memiliki kaki yang besar.
He has Big flag. big legs. Pakai S nggak? Big legs. Pakai S Big nggak? legs. Ya, legs. Oke, pakai ya. Big legs. Kalau nggak pakai S nanti kakinya besar sebelah. Oke, ini teman-teman. Berarti kalau diubah ke possessive gimana? Dia laki-laki punya kaki yang besar. His His legs are big. His legs are big. Contoh di sini teman-teman kita punya they have blue eyes. Artinya? Iya, mereka mempunyai warna biru. Mata yang warna biru. Oke, diubah pakai possessive. Jadinya gimana? Her eyes are blue. Their eyes are blue. Next, she has full lips. Artinya? Diambil dipencet. tebal. Oke, dia punya bibir tebal. Nanti kalau pakai possessive gimana? Pakai possessive. Her lips full. Pakainya is atau are? Is. Berapa bibir manusia? Pakai R. Oke, ada dua, Jadi atas satu. dan di bawah ya. Kalau bibirnya satu nggak ada yang di atas atau nggak ada yang di bawah nanti ya kayak gini. Sumbing lah itu. Oke ya. Nah, jadi pakainya pakainya are. Her lips are full. Oke, sekarang teman-teman nanti kita bakal mempraktekkan untuk mendeskripsikan seseorang ya. Tapi untuk mendeskripsikannya jangan langsung ke penampilan fisik, tapi mulai dari siapa dulu yang dideskripsikan. In this case, you will be asked to describe one of your close friends. Di sini teman-teman diminta untuk mendeskripsikan teman dekatnya teman-teman. Kalau nggak punya teman, kesian banget, boleh ngarang ya. Yang penting kita latihan aja. Close friends. Pilih salah satu teman yang pengen dideskripsikan, terus kasih tahu siapa namanya, kenalnya di mana, dan baru mulai dideskripsikan. Silakan disiapkan 5 menit. Saya kasih waktu untuk mempersiapkan. Disiapin mulai dari sekarang. Siapa temannya, kemudian kenalnya di mana, baru dideskripsikan ya. Oke, untuk pembukaannya teman-teman bisa mulai dengan perkenalan seperti biasa. Hi, I'm Reski Altino. You can call me Honey. In this opportunity, nah jadi teman-teman untuk openingnya bisa pakai gitu. In this occasion, pada kesempatan ini, I will tell you about my friend. His atau her tergantung ya dari cewek apa cowok. His name atau her name is, namanya adalah bla bla bla. I know her from. Nah, saya mengenal dia dari I know her from atau him ya. Him kalau laki-laki, I know him. I know her kalau perempuan. Saya kenal dia dari bla 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 bla. Nah, jadi pembukaannya bisa kayak gitu. Terus baru dideskripsikan. Nah, untuk openingnya bisa kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di chat box. Hi guys, my name is Altino. In this occasion, I will tell you about my friend. His name is Andy Alif Shawal. I know him from first grade of senior high school. Alif was my first friend in Makassar. He has white eyes and his skin tone is a bit creamy yellow. He has button nose and his lips are a bit full. He has straight hair and because he is Bukinese, probably that is why he is kind of short guy. So that's about Alif. Alif is kind of good friend though. He always helps me a lot when I'm in need. Nah, jadi contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi divariasikan, jangan cuma pakai he has, she has, bisa divariasikan. Kadang pakai possessive, kadang pakai kata kerja. Oke, 2 menit 30 detik lagi sebelum kita masuk breakout room.
Nanti di breakout room seperti biasa nyalakan kameranya. Kalau nggak nyalain kamera, saya kick keluar angkasa. Gemar saja. Oke, dia perempuan tadi pakai her atau her. Dia perempuan pakai her. Dia, cinta yang ku tunggu. Dia, warnai hidupku. Hidupku terlalu hitam dan putih. Tapi udah berwarna setelah kamu datang. Tapi ya gitu, kamu datang sesempatnya, lalu pergi secepatnya. Aku pun menangis walaupun tersenyum. Emang kadang ada hujan yang turun, kala mentari berterik. Ada juga tangis yang tumpah kala kita tersenyum berseri. Asik. Dari situ pun aku sadar, aku hanya pengisi jeda buat kamu peremuk dada. Ketahuan. Ketahuan lagi putus cinta. Putus cinta hal yang biasa. Cuma hal yang tersulit dalam mencintai adalah memulainya. Terutama membuka hati setelah membereskan yang lama. Iya kak. Ya. Oh my God. Iyalah tuh. Iya. Mantan adalah penjelajah waktu. Karena mereka orang yang datang dari masa lalu. Anjay. Apalagi ya? Oke, 20 detik lagi teman-teman. Tarik bro, semua. Oke, ya. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well guys, kita bakal masuk ke breakout room. Teman-teman bakal dibagi menjadi grup ya, yang lebih kecil. Di sini kita punya 51 partisipan. Teman-teman nanti bakal dibagi menjadi 51 grup. Satu grup satu orang, ngomong sendiri. Bukan grup kalau satu orang. Iya, maaf, canda. Oke, teman-teman bakal dibagi menjadi 9 grup terdiri dari 5 sampai 6 partisipan per grupnya. Have a nice practice and see you on breakout room. Jangan lupa nyalain kamera ya. Bye-bye. Oke. Hello. Good afternoon. Good morning. Oh, good morning. In here, di sini udah siang. Oh, udah siang ya? Iya. Aduh, beda waktu. Mana grupku? Kok nggak ada? Oh, belum masuk. Aku juga. Ada yang belum masuk? Aku. Udah. Oh, Margareta. Kok ada ini apa Bro Aldo itu? Jadi Berarti network. belum masuk teman-teman. Kalau masih bisa ngeliat saya berarti teman-teman belum masuk breakout room. Oh gitu. Jadi gimana ini selanjutnya? Nunggu loading. Oh, Jaringan aman? Apakah jaringan aman? Oh aman. Aman ya. Oke. Memori aman? Ya, Man. Nggak tahu nih. Biasanya kalau memori penuh tuh suka susah masuk breakout roomnya. Oh gitu. Iya. Nah ini udah pada masuk nih. Bentar ya. Oke. Coba saya pindah-pindahin dulu. Mungkin harus dipindahin. Sisliana Ningsi. Saya pindahin ke grup 4. Zahrana ke grup 3. Jadikan aku satu-satunya pelipur.
Suruh tulis. Kan sudah habis lah, ada suruh tulis. Suami siapa? Belum. Habis Zoom. Cepat deh. Baru sah. Dia susah satu jam. Bang, materi sedikit sah.
Halo.
Got it. Well, guys, we've just done talking about our friends' physical appearance, and most of you have not nailed it for today's topic. Udah disiapin dengan mantap banget ya, dan udah bagus. Tinggal dilatih-latih lagi. Soalnya masih kurang lancar, masih ada beberapa hesitation ya, bentuk form of hesitation. Kemudian juga tadi teman-teman kalau ada yang menggunakan posesif, teman-teman misalnya ada kata rambut dia, nah di belakangnya itu nggak perlu ditambahkan lagi, setelah adjektifnya itu nggak perlu ditambahkan lagi anggota tubuhnya. Misalnya his hair is long hair. Nah kan hairnya kan udah disebut di depan. Jadi di belakang nggak usah pakai hair lagi, langsung aja his hair is long. Nah jadi nggak perlu lagi his hair is long hair. No, nanti redundant, apa ya, nggak efektif bahasanya gitu. Nah jadi kalau udah menggunakan possession nggak perlu lagi menyebutkan anggota tubuhnya. Nah jadi his nose is sharp, his lips are thin. Nah, jadi nggak perlu his lips or thin lips, biar menghindari redundancy. Yang pakai itu yang menyebutkan noun-nya lagi adalah ketika pakai kata kerja. He has thin lips. Nah, itu baru, teman-teman. Jadi di situ. Kemudian yang kedua adalah cara penyampaiannya. You know, as far as I could see, teman-teman masih ini ya, something that we can always show when we just met a person and to make conversation more interesting is how we deliver it. Sometimes a topic is really interesting, but when we don't deliver it interestingly, it would also be dull. Nah, jadi teman-teman, hal selanjutnya adalah cara penyampaian. Kadang topik yang menarik kalau disampaikan secara tidak menarik, itu nanti bakal membosankan juga. Udah mulai perkenalan, udah kayak, hello, my name is Aldino. In this opportunity, nggak ada semangat hidupnya. Lemes banget kayak orang tipes. Cobalah yang semangat. Halo guys. Semangat hidup belum gitu. sarapan. Belum sarapan. Jadi tidak kuat menghadapi kenyataan. Ya ampun, cucu Wax. Nggak sanggup menghadapi ya. Oke. Sesuatu yang tidak siap memang begitu. Nah. Nggak siap apa nih? Nggak disiapkan materinya atau apa? Nggak siap tampil. Makanya teman-teman disiapin ya sesempat-sempatnya. Minimal nyiapin inilah apa yang mau diomongin gitu. Kadang kalau ibaratnya kayak gini, kadang ngomong bahasa Indonesia aja, kalau kita dikasih topik nggak ada persiapan, gagu juga ya. Apalagi ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris, men. Kebayang nggak sih bahasa Inggris? Ada juga yang dia nggak siap, gitu. nggak siap salah gitu. Nggak masalah salah benar itu nggak usah takut dulu ya. Karena kebenaran milik Tuhan semata. Oke? Nggak gitu juga kali omongannya. Itu bentrokan itu lidah sama Gusi. Dilatih. Makanya kita perlu latihan dulu. Iya, persiapan. Iya, kenapa? Siapa ini? Dino, gimana kemarin caranya biar lidahnya itu nggak keluh gitu untuk mengucapkan bahasa Inggris, harus ditekuk kah, harus digigit kah, harus gimana itu? Kemarin katanya mau dikasih tips. Itu udah, kemarin kita udah latihan. Nah, latihannya kayak gitu, teman-teman. Untuk lidah yang keluh, yang one, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Banyak makan keju ya, Bro Al. Ya, Enggak juga, 3 dan enggak juga. 4. Banyakin latihan sebenarnya. Jadi Banyakin untuk teman-teman Cetak disiapin. lidah. Saya bakal peringatin teman-teman untuk topiknya apa 1 hari sebelum kelas. Jadi teman-teman bisa nyempetin diri untuk nyiapin, cari kosakatanya, mau ngomongin apa ditulis dulu. Emang metode latihannya kayak gitu guys. To be honest, saya juga tapi kan kita nggak tahu bro. Nah teman-teman kita udah punya dictionary, teman-teman bisa pakai misalnya kalau ada kosakata yang nggak ditahu, bisa pakai U-Dictionary. Misalnya pengen translate per kalimat nih, bisa pakai Google Translate juga boleh. Nah jadi latihan dulu. Habis itu baru teman-teman latih baca-baca ulang-ulang, baca-baca ulang-ulang. Biar nggak belibet pas di kelasnya nanti. Nah jadi kayak gitu persiapan. Jadi latihannya bukan cuma di kelas. Persiapan itu di rumah itu juga latihan teman-teman. Jadi disiapin ya. Untuk topik besok, saya ingatin dari sekarang,
topik besok kita akan bahas tentang human characteristics atau sifat manusia. Nah, untuk topik breakout room besok, teman-teman siapin. Sebutkan 6 karakteristik atau 6 sifat yang mewakili diri teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh orangnya yang kayak gimana? Dan kasih alasannya. Jangan cuma bilang, aku tuh baik. Kenapa kamu baik? Enggak apa-apa, baik aja. Mbahmu kasih alasan ya. Alasannya kenapa? Mbahmu, aduh, Jawa banget. Kasih alasannya. Oh, aku tuh orangnya baik banget, lembut gitu. Nepuk nyamuk aja mati aku nangis kayak bersalah banget gitu. Jadi enggak. Contoh ya. Kasih alasan. Jadi ada 6 karakteristik disebutkan dan alasannya. Oke, kita ketemu lagi besok, teman-teman. Thank you so much for today's participation. Ya, boleh. Setelah saya say speaking partner. We are the best partner. See you later. Thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. Bye. Bye. Have a nice day, everyone. Thank you, guys. Have a nice Thank day. you. Have a nice day, everyone. Nice day. Thank you. Nice day, everyone.